Radiologi Reading Room Discussion atau R3D yang diadakan setiap bulan pada eh, full moon ya, pada bulan purnama. Acara ini mungkin buat dokter-dokter sekalian yang belum tahu, ini konsepnya adalah nanti kita akan mendengarkan beberapa kasus yang dibawakan oleh PPDS dari institusi kita, dari FKUI RSCM. Ini adalah kasus-kasus real ya yang memang ditemui di rumah sakit kita sehari-hari dan yang ditemui oleh PPDS. Nanti mereka akan mengkonsulkan ke narasumber yang ada di sini. Kebetulan di sini selain ada saya juga sudah kedatangan Dokter Tarki. Selamat sore, Dokter Tarki. Sore, dokter ya, sore, dokter semua. Selamat berjumpa kembali di R3D kita ya, edisi Strawberry Moon ya, dokter Alia. Iya, betul. Apa sih dok sebenarnya strawberry moon ini? Kayaknya gede banget ya, dan berwarna merah Warna pink gitu pink katanya kayak merah ya. strawberry. Mudah-mudahan di sini ya nanti kelihatan ya. Kayaknya nggak terlalu Mudah-mudahan kelihatan deh kata, biasanya. katanya dari sore tuh udah masuk fase Strawberry Moonnya ya, katanya Wih dari deh. jam berapa tuh tadi, setengah empatan atau belum belum lihat keluar. Mendung Iya kayak dokter bener. Alia di sini. Nah itu dia tuh. Mudah-mudahan kelihatan makanya. Mudah-mudahan Kok kelihatan ya. kayaknya agak mendung nih di luar. Mendung tadi. Oke, nggak apa-apa. Nanti walaupun di luar bulan purnamanya nggak kelihatan, tetap R3D-nya akan jalan terus ya, Dok. Dong. Oke, di sini kita udah kedatangan ada PPDS kita nih yang nanti akan membawakan kasusnya Dokter Emir dan Dokter Moses. Sudah ready belum? Sore dok, sudah siap dok. Oke. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja untuk kasus pertama. Silahkan di-share, Dokter Emir. Baik dokter izin untuk share screen-nya. Ya, baik berikut saya tampilkan untuk yang kasus pertama. Jadi klinisnya ini adalah seorang pasien laki-laki usia 39 tahun. Di klinisnya dengan adanya bengkak dan nyeri di kedua lutut sudah sejak 5 tahun yang lalu. Dengan gerakan lututnya terbatas karena nyeri. Berikut pasiennya dilakukan untuk pemeriksaan radiografi kruris bilateral dokter. Nah ini yang pada eh, ada ada AP-nya, proyeksi AP-nya yang bagian proksimal kurisnya. Nah, untuk yang kiri terlebih dahulu ada tampaknya erosi subarticular di kondilus lateral dan medial uh, femur dan juga tibia. Nah, di sini juga tampak adanya tepi yang sklerotik. Ya, di sini pada jaringan lunaknya, sini tampak ada multiple masa jaringan lunak yang berklasifikasi di para artikularnya. Nah, terus ini yang kiri, terus kemudian yang kanan ini juga tampak adanya erosi struktural terutama pada yang kondilus lateral untuk yang femur kanan dan juga ada tampak juga adanya eh, jaringan lunak yang tampak kalsifikasi di periartikularnya. Kemudian ini yang pada distalnya di sini juga tampak adanya eh, erosi pada maaf dokter ya, tampak pula adanya klasifikasi pada jaring artikular dan sini untuk yang di distal tibia juga tampak adanya uh, erosi pada jus akral untuk sendi ankle yang kiri terutama. Kemudian untuk dari lateralnya, nah dari lateralnya ini ada tadi juga ini untuk gambaran dari proyeksi lateral di intraartikular gennya juga tampak ada klasifikasi yang multivokal. Terus untuk yang recessus ova di ova petnya sehingga suprapatellar recessnya tampak suram yang kanan dan juga yang kiri. Nah, terus kemudian untuk yang kurang lebih seperti itu dokter kalau dari gambaran radiografi krurisnya.
Oke, tadi keluhannya udah 5 tahun ya pasiennya. Umurnya masih relatif muda, 39 tahun. Keluhan nyeri dan bengkak di kedua lutut sejak 5 tahun. Ada data klinis tambahan nggak pasiennya ini punya riwayat penyakit sistemik mungkin, atau misalnya memang ketahuan ada gangguan metabolik atau dan lain sebagainya, ada nggak datanya? Izin dokter, kalau pada pasien ini eh, dia kalau riwayat di keluarga tidak ada, cuman pasien ini dia punya riwayat sakit asam urat dokter. Jadi dari Oke. hasil labnya asam uratnya 11 dokter. Oke, lumayan tinggi ya untuk nilai asam uratnya. Oke, kita balik lagi ke gambarnya. Kalau kita lihat memang di sini yang jelas dan lumayan prominent tuh justru memang kelainannya di jaringan lunak ya. Kayaknya ada multiple penebalan atau massa jaringan lunak dan ada komponen kalsifikasinya juga gitu di dalamnya. Lokasinya bisa kita lihat itu pada daerah genu, terutama genu kanan dan kiri, tapi kayaknya lebih prominent yang kiri ya. Dan tadi pada radiografi ankle-nya juga kelihatan kayaknya juga ada tuh tadi di bawah ya, di sendi ankle-nya juga sama ada penebalan jaringan lunak yang multifokal dan ada komponen kalsifikasi di dalamnya. Mungkin kalau yang di ankle itu kelihatannya di daerah sini nih terutama nih. Itu juga ada. Di sini pun juga banyak ya, kayaknya ada multiple penebalan vokal, multivokal permukaannya berlobulasi dan ada kalsifikasi-kalsifikasi di dalamnya. Tentunya kalau kita lihat kayak gini, utamanya kan kelainannya kayak dari soft tissue nih. Dari soft tissue ada kalsifikasi. Kalau misalnya soft tissue tumor, agak jarang ya biasanya yang berlobulasi dan di berbagai tempat gitu. Gimana nih kalau dari dokter Tarki? Ya, mungkin ini ya dokter Alia kan tadi yang jelas kelainannya di soft tissue. Cuma tadi kalau kita lihat yang di genomnya, coba tadi dokter Amir kita lihat yang di genomnya, itu kayaknya tulangnya juga nggak kayak benar-benar normal ya dokter Alia. Terutama yang di distal femur deh. Coba lihat yang dari AP-nya dokter Amir. Oke, dok. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat yang dari AP-nya juga kayak apa? Kayak ada bagian-bagian yang juga dia ada komponen kayak erosi-erosinya gitu ya, dokter dokter Mir, dokter Alia, terutama yang lebih jelas tuh kayak di ininya ya, di daerah seniornya gitu ada komponen erosi, Ini kemudian betul. juga di sini di tibianya mungkin ada sedikit-sedikit nih, ini dia kelihatan dari ada erosinya di sini dan kayaknya sih agak deket-deket sama sih daerah yang ada penebalan jaringan lumaknya. Dokter Mm. Amir, ini pasiennya apa, Iya, dok. selain asam uratnya tinggi, itu juga ada ini nggak ya? Ada apa, gangguan fungsi ginjal atau apa? Kalau dari klinisnya gangguan fungsi ginjalnya tidak ada, dokter. Tidak, ya No. tidak ada, dok. Ya. Ya soalnya kan kita ketemu kalsifikasi kayak gini di jaringan lunak ya, dokter Alia. Soalnya ya memang BD-nya ya bisa macam-macam ya, bisa kayak model-model yang apa tumoral calcinosis atau bisa juga apa kalau tadi pada konteks pasiennya dengan peningkatan apa kadar asam urat atau hiperglisemia gitu, kita juga bisa memikirkan apakah mungkin suatu tovus gitu. Cuma Ya. emang tempatnya jarang ya, bukan tempat yang sering untuk uh, terjadinya deposit dari asam urat. Kira-kira gimana nih dokter Alia? Masih mungkin nggak sih kalau tempatnya kayak begini? Betul, kalau misalnya memang betul kita dapat data klinisnya nilai asam uratnya tinggi, tapi yang kita tahu untuk deposisi tofus itu pada asam urat paling sering kan di daerah jari kaki ya, di daerah metatarsofalangeal 1 paling sering tuh. Patok nomoriknya biasanya di daerah situ. Tapi ya betul tidak menutup kemungkinan dia bisa aja akan deposisi di tempat-tempat lain. Bahkan tidak hanya di juxta artikular aja, kadang dia juga bisa berdeposisi di dalam tendon, ligamen, atau daerah-daerah lainnya.
Tapi yang perlu diperhatikan juga, betul tadi yang Dokter Tarki sudah bilang, kira-kira ada gangguan metabolisme kalsium nggak sih? Seperti misalnya pada pasien dengan gagal ginjal, kadang bisa terjadi gangguan metabolisme kalsium. Jadinya kadar kalsium di dalam badannya jadi meningkat karena tidak bisa dikeluarkan lewat ginjal, akhirnya dia numpuk lah berdeposisi di jaringan lunak. Itu yang disebut juga sebagai tumoral eh, kalsinosis tadi. Bisa di cartilage, bisa di meniskus, bisa di tendon, dan lain sebagainya. Kalau yang di cartilage dan meniskus, mungkin gambarannya biasanya pada CPPD ya, calcium pyrophosphate deposition disease. Tapi kalau yang pada tendon, ligamen, dan jaringan lunak lainnya bisa jadi HADD ya, hydroxyapatite deposition disease. Nah, cuma pada kasus ini tadi sudah dikatakan bahwa ternyata fungsi ginjalnya bagus, aman, nggak masalah. Tapi yang kelihatan memang adanya eh, peningkatan kadar asam urat tadi. Nah, mungkin dengan adanya erosi juxtaartikular pada daerah-daerah yang udah ditunjuk oleh Dr. Tarki tadi, dan juga ada soft tissue mass berkalsifikasi di sekitarnya, dan kita lihat memang erosinya itu juga di lokasi-lokasi yang memang ada penebalan jaringan lunak tadi. Itu kan khasnya kalau misalnya pada gout, seperti itu ya dok ya, dia erosinya justru karena eh, ter tergerus oleh si kalsifikasi yang ada di dalam soft tissue mass-nya tersebut gitu. Makanya dia lokasi-lokasinya biasanya di juxtaartikular. Tapi makin ke sini memang kayaknya tofus aja ya dok, makin ke sini kayak makin banyak nih yang ketemu di bagian Ronson pedis. Kalau misalnya tadi kita apa ya memang keluarnya ya sama seperti gout yang di metatarsofalangeal ya, jadi ada erosi yang berdekatan dengan penebalan jaringan lunak vokal yang bisa berkalsifikasi gitu. Jadi kadang-kadang kalsifikasinya sumir banget. Kalau di sini kan lumayan nih kelihatan. Kadang-kadang tuh Kelihatan jelas ya. kalsifikasinya bisa kelihatan tipis gitu, sumir gitu. Tapi kalau dilihat-lihat ya ada gitu. Dan memang biasanya kan yang dibilang kayak apa lumpy bumpy soft tissue swelling ya. Jadi dia bisa apa kelihatan dia bentuknya itu kayak apa vokal-vokal dan apa kayak berjendol-jendol gitu loh. Eh, Nah, itu juga merupakan salah satu tanda dari crystal deposition disease gitu. Jadi dia bentuk penebalan jaringan lunaknya itu dia lampu-lampi gitu, jadi berlobus-lobus berjendol-jendol gitu, dan dia bisa biasanya berdekatan dengan erosi tulangnya gitu. Nah, emang Dan biasanya lokasinya memang paling sering di paraartikular ya dok ya. Berarti kayak di pasien ini juga nggak cuma di genu, tapi tadi ankle-nya pun juga sama iya, ya dok. Ada erosi juga. di pedis juga bisa itu bisa kadang-kadang bisa juga memang di metatarsofalangealnya ada, tapi abis itu dia bisa juga ternyata ada juga di sendi-sendi yang lain gitu, atau yang di daerah-daerah midfoot, hindfootnya, jadi nggak cuma di daerah forefootnya aja. Nah, jadi kalau ketemu tofus atau itu di daerah forefoot, ya bisa juga kita cari-cari juga gitu, ada nggak di daerah midfootnya atau di daerah hindfootnya, di daerah ankle-nya, ada nggak si tofus-tofus ini. Oke, coba kita zoom yang di daerah ankle-nya nih. Tadi kan kita udah ketemu ada beberapa penebalan jaringan lunak. Nah, erosinya ini di mana-mana. Jadi coba kita lihat. Kayaknya memang terutama yang kiri ya. Genunya juga kiri, yang ankle-nya juga sama nih yang kiri. Kalau kita lihat memang kayaknya ada lesi-lesi litik walaupun nggak sejelas yang di genu ya ininya. Iya nih. Ini ya dokter Alif. Nih, terus kayak ada erosi di sini, di daerah talus di sini. Ini juga nih di daerah nih, apa lateral dari sini ya, di daerah apa tibiofibular distal ya. Di fibul. Mm-mm. Kemudian Dan di di malleolus lateralnya juga ada ya, dok. Kayaknya itu juga ada. daerah Betul. palofibular ya. Iya, litik dengan tepi sklerotik ya, dan khasnya Hmm. seperti itu dia kayak digrogotin gitu, kayak apa Hmm. istilahnya overhanging Overhanging. edge, iya betul, Dan biasanya atau red bite sign. karena dia prosesnya itu nggak bukan yang akut-akut banget biasanya, makanya dia jadi kelihatan tepinya jadi lebih sklerotik karena bisa ada waktu untuk dia kayak membentuk ini ya, membentuk pertahanan gitu.
Betul. Karena tadi juga sama dari klinisnya keluhannya juga udah 5 tahun ya dok, ini menahun gitu. Jadi Mm-mm. kalau misalnya ketemu ada soft tissue mass gitu, jangan langsung dianggap, oh soft tissue tumor gitu ya. Takutnya tuh mungkin kalau orang lihat kayak gini udah takut duluan nih. Waduh, soft tissue tumor, ada kalsifikasi, udah mikirnya kemana-mana gitu. Tetap melihat lagi, em, kalau soft tissue tumor kan jarang ya dia sampai multifokal seperti ini gitu. Dan lihat juga klinisnya, keluhannya udah 5 tahun, harusnya it's not something yang malignan gitu mungkin ya dok ya. Eh, Bedainnya sama ini mungkin dokter Alia ya. Kayak tadi ngelihat saya langsung agak-agak parno gitu kayak wah ini tumoral kalsinosis yang metabolik gitu nggak ya yang hiperparatiroid sekunder kah atau yang osteodystrofi dystrofi gitu. Kira-kira kita bedainnya tuh gimana ya sama yang model-model deposition gini. Hmm. Kalau dari lokasi bisa nggak dok? Kan kalau misalnya Hmm. calcium deposition disease sendiri kan ada beberapa ya, ada banyak. Itu tadi seperti yang sempat saya mention ada CPPD, ada HADD. Mungkin lokasinya yang bisa menjadi patokan untuk ngebedain antara si calcium deposition disease atau gimana? Iya, iya soalnya kadang-kadang gitu ya. Apa? Oh terus sama ini mungkin ya, yang bisa kelihatan kayak dia kayak ada fluid level bisa. Kalau misalnya density tulangnya sendiri mungkin bisa nggak ya dokter Ali? Dari penurunan densitas tulang Hmm, difus gitu ya dok, hmm, osteopenia difus. hmm. Betul sih dok, bisa juga. Tapi kalau pada pasien ini kayak penurunan densitasnya Ya, karena nggak ada makanya nggak tadi itu sempat ter- sempat 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 agak-agak parno aja gitu pas lihat oh densitasnya makin oke berarti terus ditunjang dengan apa tadi uh, artnya ya yang ya berarti kita lebih mengarah ke deposition disease. Intinya di sini yang pertama adalah lihat densitas tulang secara keseluruhan. Apakah dia menurun difus atau tidak. Kalau menurun difus, kemungkinan ini adalah suatu metabolic bone disease. Tapi kalau enggak, kita lihat densitas tulangnya bagus, paling yang agak menurun mungkin daerah paraartikular. Ya, daerah ankle-nya terutama yang kiri itu memang densitas tulangnya agak menurun. Tapi overall tulang-tulang lainnya sih kelihatannya masih oke, masih bagus gitu. Dan dengan adanya multiple soft tissue mass, ada komponen kalsifikasi, dan perubahan pada tulangnya juga tadi ada lesi litik dengan tepi sklerotik yang menandakan ini adalah suatu proses yang berlangsung lama ya. Jadi sudah ada bone remodelingnya dulu. Ya, berarti kemungkinan ini adalah suatu tophus gout yang terjadi pada genu dan ankle. Jadi bukan pada lokasi yang umum untuk gout arthritis. Mungkin gitu ya, Dok ya. Ya walaupun jarang-jarang tapi ternyata bisa dan ada-ada aja kita ketemu gitu ya. Bener-bener. Saya pernah ketemu bahkan kayak di elbow, di, aduh Oh, banyak banget dok, di di sendi-sendi lain banyak elbow banget. lumayan tuh, lumayan sering. Kadang-kadang Mm-mm. kita ketemu pada waktu USG. Jadi apa pasiennya datangnya dengan soft tissue tumor katanya di elbow. Terus pas dilihat ternyata bursitis oleh keramik dan pas ditanya memang pasiennya ada riwayat hiperuricemi. Jadi emang salah satu tempatnya tuh ternyata di situ juga gitu kan di elbow. Bisa di bursa juga ya dok ya. Hmm. Oke. Yang memang mungkin itu bahkan yang di ankle kanan ada Mm-mm. lokasinya di daerah superficial terhadap malleolus lateral tuh Oh juga iya, ada iya. bursa kan dok di Iya, sini. iya benar. Bersama. Bursa Bersama. malleolus lateral juga bisa juga kemungkinan dia deposisinya di sana. Oke, kalau gitu. Jadi pada kasus ini kesimpulannya ini adalah suatu gambaran gout arthropati ya di daerah genu dan di ankle bilateral. Oke. Oh ya, untuk dokter-dokter sekalian yang join sama kita di sini, kalau ada yang mau ditanyakan atau ikut diskusi, feel free, silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti akan kita bacakan juga dan ikut diskusi sama kita. Oke, kita lanjutkan ke kasus kedua. Silahkan. Ya, selamat
sore, Dokter Tarki, Dokter Alia, Eh, dokter-dokter sekalian. Izin saya Moses mempresentasikan kasus kedua untuk R3D ini. Untuk kasus kedua ada laki-laki berumur 51 tahun dengan keluhan utamanya benjolan di kelingking kanan sejak 7 bulan yang lalu. Benjolan ini progresif, awalnya sebesar telur puyuh, namun saat ini sudah sebesar telur ayam. Ya, jadi ini merupakan sebuah radiografi manus kanan, proyeksi AP dan oblik. Di sini kita bisa melihat tampak ada lesi litik, geografik, ekspansil dengan komponen septasi di dalamnya. Eh, dengan zona transisi yang sempit, eh, tanpa reaksi periosteal yang jelas, dengan penipisan korteks diffuse dari kaput hingga basis metakarpal 5. Lesi ini juga kesan melibatkan intraartikular, metakarpo, falangea 5. Untuk sendi interkarpalia lainnya, karpometakarpal dan metakarpo falangea lainnya juga tidak tampak ada kelainan. Eh, Kalau dari sini, eh, menurut saya mengesankan sebuah tumor tulang karakteristik benign namun agresif di metakarpa 5, kesan dengan keterlibatan sendi MCP5. Mungkin untuk DD pertamanya akan saya DD GCT, keduanya ABC, dan yang ketiga mungkin ektatik osteosarkoma. Namun memang kalau dari umurnya kesan sepertinya tidak tipikal. Sekian dari saya, dokter. Terima kasih. Oke, ini kasusnya lumayan menarik ya. Pasiennya usianya 51 tahun, benjolan di kelingking sudah 7 bulan ya tadi ya. Izin benar, dokter. Oke, pasiennya ada ngeluh benjolan di tempat lain atau ada keluhan di tempat lain ada? Tidak ada, dokter. Untuk benjolannya soliter, dok. Tidak ada keluhan di tempat lain, dok. Nggak ada ya. Dan nggak ada riwayat penyakit sistemik juga yang lain juga nggak ada ya. Ya, tidak ada, dokter. Oke, eh sebenarnya saya pribadi sih kalau lesi tumoral di manus itu termasuk jarang ya dok, jarang banget ketemu gitu. Apalagi untuk usianya yang sudah di atas 50 tahun. Gimana nih kalau dokter Tarki ada masukan nggak dok? Ada Ya, tanggapan nggak? sebenarnya sih ya mungkin kita bisa mendekati dari secara umum dulu aja dokter Alia. Karena kalau kita ngelihat kayak gini kan kita ngelihatnya dia litik ekspansil ya. Kemudian kita ngelihat dia berseptasi, ada ini ya, ada destruksi korteksnya juga kayaknya kalau kita lihat. Kemudian dia jaringan lunaknya yang memang nggak terlalu jelas, tapi kayaknya di sisi lateral dia kayak agak tebal tuh ya, di sisi dorsolateral, dorsolunar atau dorsolunarnya, di sisi dorsolunar dia kelihatan kayak agak-agak agak sedikit tebal. Ya kalau ngelihat dari sini memang dia kita nggak bisa lihat jelas ada reaksi periosteal, kemudian kita juga nggak lihat jelas ada Matrix juga. Kalau lihat dari sini sih masih bisa berpikir ke arah sesuatu yang agresif ya. Jadi dengan yang ekspansil seperti ini, kemudian dia ada destruksi korteks, tapi ya memang nggak tahu sih kalau misalnya ketemu yang bersatasi-satasi terus ekspansil gini ya masih mungkin dia komponennya banyak pun komponen cairan ya biasanya dari pengalaman kita ya dokter Alia ya dari Betul. pengalaman apa kita CPC setiap uh, Senin tuh biasanya ketemu yang kayak gini-gini ekspansil kemudian satasi gini biasanya ada aja nih ketemu komponen cairannya. Ya kalau ngeliat kayak gini sih kita mikirnya ke arah agresif dulu aja sih, usianya udah tua juga ya, lima Izin, puluh satu iya, tahun dokter. tadi. 51. Hmm. Agak jarang sih ya lokasinya di situ. Ya, mungkin untuk kasus ini memang eh yang jelas ini kan ada lesi tumoral ya kalau kita lihat di metakarpa 5. Dan yang penting menurut saya kayaknya kalau kita sebagai radiolog untuk menegakkan diagnosis secara histopatologi ya mungkin agak susah karena apalagi dari foto polos aja ya. Tentunya mesti dikorelasikan juga dengan MRI dan ujung-ujungnya pun butuh diagnosis pastinya gold standardnya tetap dari secara histopatologi.
Nah, kalau kita ketemu kasus seperti ini, yang utamanya adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Tarki, karakteristiknya apa nih? Kita bantu coba infokan ke klinisi, ini kira-kira karakteristiknya lesinya seperti apa? Apakah mengarah ke sesuatu yang benign atau sesuatu yang malignan? Biasanya kalau kita lihat ada lesi tumoral seperti ini, tetap kita deskripsikan dengan jelas dulu ini lesinya litik atau blastik itu dulu ya. Kalau pada kasus ini tentunya ini adalah suatu lesi litik. Litik ekspansil dia sudah sampai keluar ke bagian meluasnya sampai ke daerah sini yang tadi di sisi dorso-ulnar. Litik ekspansil dan ada multiple septasi juga di dalamnya. Kalau kita lihat ini kayak ada banyak septasi-septasi tipis di dalamnya. Dan kalau untuk kursi ini juga kalau kita lihat kayaknya memang dia suatu yang at least karakteristiknya bukan malignan ya. Karena kalau kita lihat pada tepinya ini ada permukaan tepi yang sklerotik di salah satu sisinya. Tentunya kalau ini suatu yang malignan biasanya sih nggak sempet tuh tubuh kita untuk membentuk barrier tulang untuk membentuk suatu lesi sklerotik itu biasanya sih nggak sempet. Jadi semuanya udah litik aja udah bener-bener destruksi gitu pun didukung juga dengan perjalanan penyakitnya yang lumayan lama ya, sudah 7 bulan gitu. Jadi kalau kita lihat ini memang lesi litik ekspansil multilokular dengan tepi sklerotik. Kemudian kita coba lihat geser ke perifer, kita lihat apakah ada destruksi korteks atau enggak. Kita lihat tadi memang betul nih di bagian yang di sini nih, terutama ini korteksnya sudah sangat tipis, bahkan kayaknya memang sudah jebol, udah hilang nih korteksnya di daerah situ. Yang daerah sini juga sama, ini kayaknya korteksnya sudah mulai tipis, bahkan ada beberapa yang sudah mulai hilang. Tapi kalau kita geser keluar lagi, kita lihat reaksi periostealnya ada atau enggak. Tentunya kita tahu reaksi periosteal itu ada 2 tipe sebenarnya ya, garis besarnya, tipe yang agresif atau non-agresif. Untuk tipe yang agresif, mungkin seperti tipe Codman's Triangle, sunburst, atau lamellated, dan lain sebagainya. Kalau yang non-agresif itu biasanya tipenya solid. Tapi hati-hati, kadang tidak ada reaksi periosteal pun juga bisa menunjukkan agresivitas karena berarti kan tubuh kita belum sempat nih membuat ada barrier dari periosteum itu sudah keburu dijebolkan oleh si lesi tumoralnya gitu. Jadi kadang kalau nggak ada reaksi periosteal juga kita mesti curigai ini bukan sesuatu yang completely benign gitu. Dan memang sepertinya sudah ada perluasan ke jaringan lunak di sekitarnya. Tadi juga Dr. Moses sudah sempat menyebutkan bahwa dia kemungkinan sudah ada keterlibatan ke sendi metakarpofalangeal. Kalau di sini kayaknya udah nggak jelas ya permukaan artikularnya kayaknya ya sudah kena lah sama si lesinya gitu. Jadi untuk lesi yang kita curigai tumor, mungkin dari secara radiologi yang penting adalah untuk mendeskripsikan dengan detail karakteristiknya ini apakah karakteristik benign, benign agresif atau malignan. Di kalau dari kita sih diagnosis radiologis itu biasanya kata kuncinya cuma 3 ya dok ya, tumor atau bukan tumor. Kalau tumornya dari mana nih asalnya? Apakah dari tulang atau dari jaringan lunak? Dan yang ketiga dia karakteristiknya benign atau malignan gitu. Kalau pada kasus ini, berarti kesimpulannya gimana nih Dokter Moses kira-kira? Um, izin ya dok. Jadi untuk kasus ini kesimpulannya, kalau dari saya pertama dia tumor, kedua dia berasal dari tulang, dan untuk karakteristiknya, hmm, kalau dari saya mungkin benign namun agresif dok. Betul, karena memang yang menunjukkan tanda agresif tadi ya yang ada destruksi korteksnya. Walaupun kayaknya kalau ke arah malignan juga belum nih, karena tadi ada tepi yang sklerotik, pun juga kayaknya nggak ada reaksi periosteal tipe yang agresif, walaupun itu nggak bisa jadi patokan ya. Tapi kita lihat batasnya masih relatif tegas, pun yang di bagian sini juga kayaknya korteksnya sebagian masih ada, hanya beberapa bagian aja yang mengalami destruksi korteks gitu. Jadi dari kita sih diagnosis radiologisnya adalah tumor tulang karakteristik agresif di metakarpa 5 kemungkinan melibatkan sendi metakarpofalangeal. Untuk di DD ya tetap balik lagi ke usia dan lokasi predileksi ya. Untuk usia di atas 50 tahun sebenarnya sih nggak banyak ya dok DD-nya gitu. Ya kemungkinan ini suatu lesi tumor
primer atau sekunder, apakah ini tumor primer atau suatu metastasis biasanya kalau di atas 50 tahun ya dok. Tapi kalau untuk di manus gini, tetap kita DD itu juga atau gimana dok? Sekunder yang di tulang pipi jarang ya, lebih lebih Iya sempit jarang dedenya. banget. Terus yang modelnya ekspansil ekspansil gini juga dedenya lebih sempit, jadi lebih ke tumor-tumor tertentu biasanya yang ekspansil ekspansil gini, kayak model-model Iya. RCC gitu-gitu biasanya ekspansil. Cuma saya lupa bisa di tulang pipi nggak bisa sih kalau nggak salah. Tapi dia Hmm. dedenya lebih sempit ke arah situ biasanya. Kalau kalau yang bisa ekspansil dan maksudnya kalau misalnya yang bisa metastasis ke tulang pipih dan ekspansil itu dia DD tumor itu sempit gitu dibandingin sama yang ini. Cuma ya itu tadi, jadi ya tadi yang bilang dokter Alia, jadi kita agresif dulu. Cuma kalau lihat karakteristiknya kayak gini, ya tadi maligna nggak bisa dilepas, cuma ya mungkin kita bukan berbicara yang benar-benar high grade malignant ya dokter Alia ya, kalau secara radiologis ya, jadi ya mungkin masih bisa mikir ke arah yang low grade atau masih bisa mikir ke arah yang benign agresif ya, karena penampakannya kayak separuh-separuh antara benign dan apa masih ada penampakan non agresif dan ada penampakan yang agresifnya gitu. Nah, ya mungkin itu sih lebih ke arah situ ya. Kalau berhadapan dengan seperti ini, cuma ya bukan tempat yang umum, cuma ya bisa kita dekati dengan pendekatan pada pendekatan lesi tulang pada umumnya. Mungkin seperti itu kan garis bawahnya. Betul dok. Tapi kadang tuh kadang mungkin orang mikir juga, oh mungkin nggak nih brown tumor gitu. Kadang kan mikirnya, jangan-jangan Ya, bukan ya, tumor ya. lagi. Iya, jangan-jangan ini Tumor brown tumor, like, tumor like. tumor like, betul. Tapi kayaknya kalau pada kasus ini kita nggak lihat tanda-tanda lain ya dok ya. Kayaknya ya densitas tulang menurun boleh karena kita lihat ini trabekulasi tulangnya pada distal radius juga lumayan prominent ya, lumayan kelihatan. Tapi tentunya kalau pada kondisi hiperparatiroidism misalnya atau renal osteodystrofi, tentunya selain brown tumor itu ada tanda-tanda lain kalau pada manus seperti resorpsi tuf dari falang distalnya, resorpsi subperiosteal, dan biasanya densitas tulangnya sudah jauh lebih menurun lagi ya. Jadi pada kasus ini eh, memang betul ini kemungkinan pertama pasti kita pikirkan adalah suatu tumor, tapi tetap untuk diagnosis pastinya kita butuh eh, imaging lanjutan, mungkin dilakukan MRI untuk memastikan komponen di dalamnya apakah betul nih suatu komponen yang padat atau kistik, dan kita konfirmasi juga dengan biopsi juga ujung-ujungnya ya dok ya. Mm-mm. Biasanya sih gitu. Biasanya sih pasti akan dikonfirmasi lagi dengan biopsi karena apalagi nih di apa untuk menentukan tindakan ya kalau kayak gini kan. Karena nih lokasinya nih agak-agak tricky nih, tindakan untuk tindakan. Betul. Pada pasien ini sudah sempat dibiopsi atau ada diagnosis histopatologinya nggak dokter Moses? Izin dokter, untuk biopsi sudah dilakukan, namun hasil Mhm. PA-nya masih belum keluar dokter. Masih Oh. menunggu hasil. Ya, ini bagus untuk diikutin juga ya. Kita lihat kalau misalnya lesi seperti ini, usianya di atas 50 tahun, karakteristiknya seperti ini, kira-kira diagnosis histopatologinya apa sih gitu. Kadang perlu kita ikutin juga nih kasus-kasus seperti ini, jangan sampai lepas gitu aja kita diagnosis, terus udah nggak tahu kelanjutannya gimana gitu. Baiknya kita ikutin sampai ketemu, oh diagnosis histopatologinya ini gitu untuk pelajaran kita juga. Mungkin dari dokter Tarki ada yang mau ditambahin lagi dok untuk kasus ini? Udah sih filterannya. Oke, kalau gitu. Kita lanjutkan ke kasus ketiga, silahkan. Terima kasih dokter. Lagi izin saya sebelum yang kasus ketiga juga. Sorry. Masuk. Baik, jadi klinisnya adalah pasien wanita berusia 37 tahun.
Yang dikeluhkan adalah dia memiliki nyeri bahu dan lengan atas kanan sudah sejak 2 bulan yang lalu. Nah, kemudian pada pasien ini dilakukan radiografi pada humerus kanan. Berikut untuk gambarnya. Nah, di sini tampak adanya diskontinuitas korteks pada metadiaphysis proximal humerus kanan dengan keseluruhan tulang-tulangnya tampak densitasnya menurun untuk pada proyeksi AP-nya. Untuk pada lateralnya, untuk garis frakturnya tidak tampak jelas, dokter. Nah, untuk versi lainnya yang tervisualisasi dari radiografi humerusnya tidak begitu, tidak ada yang kelainan lain, dokter, sepertinya. Oke, jadi kesimpulannya, Jadi ini kesimpulannya uh, ada fraktur pada fraktur komplit pada metadiaphysis proximal os humerus kanan, dokter. Dengan curiga ini karena adanya fraktur patologis, karena ini maaf, karena ada osteopenia, dokter. Pertama oke. sekitar lesi, sekitar frakturnya, dokter. Lebih nitik ulang. Oke, jadi maksudnya karena osteopeninya, frakturnya, atau karena ada lesi patologis di situ? Kalau lesi patologisnya, mungkin ini, dokter, kalau dilihat lebih dekat sepertinya di sini lesinya ada tampak lesi litik ya. Ya, lesi litik. Mungkin mungkin ini sebuah lesi litik geografik pada yang letaknya eksentrik dengan zona transisinya sempit uh, di kaput humerus kanan. Jadi mungkin ini sebuah ya, lesi litik. Jadi faktornya adalah sebuah faktor patologis, dokter. Oke, ada fraktur patologis di eh, kolum dari humerus kanan ya. Tadi pasiennya usianya berapa? Pasien usia 39 tahun, dokter. 39 tahun. Dia mengeluhkannya emang nyeri di lengan kanannya. Ya, dokter. Nyeri di lengan kanan dan bahu bahu kanan, dokter. Sudah berapa lama? Kalau nyerinya sih baru sejak 2 bulan, dokter. 2 bulan. Ya, Ada riwayat trauma sebelumnya, habis kebentur atau apa gitu? pasiennya kalau klinisnya bilangnya ada riwayat kejang terus 2 bulan yang lalu, terus mungkin entah dia terbentur atau apa, terus kemudian tidak lama setelah itu ada nyeri uh, pada tangan atas kanannya, dokter. Waktu kejang nggak ada yang nyaksikan ya? Maksudnya nggak kelihatan gitu dia apakah ngapain nih pas kejang kebentur apa gitu di lengannya nggak ada? Uh, tidak tidak ada, dokter. Oke, kalau gitu. Yang jelas untuk pasien di usia 39 tahun, coba di zoom out lagi. Secara keseluruhan sih kayaknya memang densitas tulangnya agak menurun ya semuanya. Tapi memang betul khususnya di bagian diafisis proksimal dari humerus ada lesi juga. Mungkin lebih kelihatan dari proyeksi AP-nya tuh yang gambar sebelah kanan, Dokter Emir. Coba di zoom. Ya, dok. Walaupun densitas tulangnya menurun, tapi kita bisa lihat ada yang lebih turun lagi dan batasnya relatif tegas nih. Lesinya kayaknya litik geografik di sini yang saya tandain itu. Dan kalau dilihat juga kayaknya tepinya juga ada yang tepi sklerotik di sekitarnya, terutama di daerah sini. Dan itu memang lokasi tadi yang dia mengalami fraktur ya. Dari proyeksi AP ini mungkin frakturnya nggak terlalu kelihatan jelas, tapi baru kelihatan dari proyeksi lateralnya ternyata ada diskontinuitas korteks di situ. Oke, ada satu lagi nih temuan yang lumayan eh kelihatan untungnya ya kalau dari foto humerus ini. Kalau kita lihat pada distal claviculanya, ini kok kayaknya korteksnya nggak tegas nih. Kalau kita lihat pada yang foto AP ini juga nggak apa-apa. Oke, kan ini korteksnya kita bisa lihat jelas ya. Ini korteksnya jelas.
Tahu-tahu yang di bawah ini juga korteksnya jelas, tapi daerah sini tiba-tiba hilang. Daerah sini nggak ada, sementara akromionnya tepinya di sini. Jadi dia ada gap nih antara distal clavikula dengan akromion. Nah, kemungkinan ini berarti ada resorpsi dari distal claviculanya. Coba lihat dari gambar sebelahnya, dari yang proyeksi lateral. Nah, mungkin ini juga sama nih ya, lebih kelihatan lagi. Ini kayak ada eh, kelihatan korteksnya di sini kelihatan jelas, tapi di sininya hilang dan akromionnya di sini ada gap nih antara eh, clavikula dengan akromionnya. Jadi terjadi resorpsi dari distal clavikula. Tentunya kalau misalnya ini fraktur patologis ada lesi litik yang terjadi karena suatu tumoral, karena lesi tumoral, tentunya harusnya tulang-tulang lainnya aman dong. Tulang-tulang lainnya tidak ada kelainan. Sementara ini udahlah densitas tulangnya menurun difus pun ada resorpsi dari distal clavicle yang terlihat. Berarti kemungkinan ini adalah suatu metabolic bone disease. Mungkin cara berpikirnya gitu. Gimana nih dari Dokter Tarki ada tambahan nggak? Ya, ya sebenarnya itu tadi key di situ tadi yang dibilang Albert. Tadinya kita udah lah lesiolitik, tapi begitu mata bergeser sedikit ke sini, langsung deh ketebak kira-kira apa ya, dokter ya. Betul. Kemudian mungkin kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat yang lebih subtle-subtle nih, mungkin densitas tulang belum terlalu kelihatan ini ya, belum terlalu kelihatan Turun banget menurun. ya. Tapi kalau kita lihat di sini, nih ada ini nih, ada cortical tunneling di sini. Jadi kalau kita lihat di dalam korteksnya, jadi kayak ada terowongan-terowongan kecil-kecil. Coba dokter Emir ke bawahin lagi, ada nggak di bawah-bawahnya? Nah, paling jelas sih di daerah-daerah situ ya, di daerah-daerah apa, daerah-daerah diafisisnya, nanti kelihatan kayak ada lusensi di dalam korteksnya. Nah, ini yang kayak gini-gini, lusensi-lusensi yang kayak gini. Nah, ini yang biasanya disebut sebagai cortical tunneling. Nah, itu juga biasa bisa merupakan tanda dari metabolic bone disease juga ya dokter. Ya, kemudian kalau masih mau cari-cari tanda yang lain, tapi di sini sih kayaknya nggak gitu kelihatan ya. Jadi biasanya kan ada resorpsi di entesis. Kalau melihat resorpsi di entesis di humerus, maka biasanya kita melihatnya itu adalah di daerah eh, deltoid tuberosity ya, di daerah sini, di daerah tuberositas deltoid. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, kayaknya sih di daerah tuberositas deltoidnya nggak jelas ada resorpsi Ya, ya. Uh, jadi yang paling kalau mau itu kita pegangannya lebih ke arah si cortical tunneling-nya sama tadi tanda yang tidak terbantahkannya adalah resorpsi dari clavikula. Mungkin itu yang bikin kita berpikir bahwa ini adalah suatu metabolic bone disease dengan bone tumor dan ada ya, fraktur ya itu patologis. tips yang menarik banget tuh dok. Kalau kadang memang kan kita suka bingung ya, ini beneran osteopeni atau enggak ya, densitas tulang nurun apa Hmm, enggak ya? Bisa tanda lainnya dilihat dari cortical tunneling itu, karena harusnya korteksnya yang utuh putih semua, selain di tentunya di intramedulanya, tapi di intrakortikalnya pun kita lihat sudah ada pelebaran dari kanal-kanal itu ya. Jadi dia kelihatan kanal itu akan melebar karena ada karena struktur tulangnya juga menjadi makin kopong. Jadi kelihatan tunnel-tunnelnya tersebut ya itu bisa tanda tidak langsung bahwa terjadi ada osteopeni. Dan tentunya jadi take home pointnya di sini adalah betul kalau misalnya dia ada kita lihat yang utamanya ada fraktur nih gitu, ada fraktur dari diafisis proximal humerusnya. Terus dilihat lagi, oh ya ada lesi patologisnya, lesi litik. Hati-hati, jangan selalu semua-semuanya dianggap patologis tumor dulu ya dok ya. Pelan-pelan kita lihat secara keseluruhan. Karena kadang yang di perifer-perifer foto itulah yang bisa memberikan kita clue. Kayak kalau di sini ternyata pas dilihat di distal claviculanya ada resorpsi. Tentunya kalau ini dia fraktur patologis karena tumor, yang lain-lainnya nggak akan ada masalah gitu. Terutama ini juga regionya kan regioentesis ya, distal clavicula itu regioentesis juga. Jadi memang ternyata ini adalah suatu metabolic bone disease. Pada pasien ini ada keterangan klinis nggak nih? Kira-kira pasiennya ada gangguan fungsi ginjal kah? Atau misalnya ada
gangguan hormon paratiroid gitu, ada keterangannya nggak? Ya dokter, izin pada pasien Oh, ini dia sebenarnya udah dengan chronic kidney disease sudah terpasang peritoneal dialisis sudah sejak 10 tahun yang lalu dan telah dilakukan operasi paratiroidektomi karena adanya hiperparatiroid pada eh, Maret 2025 dokter. Nah, jadi pada pasien ini kemudian juga dilakukan pemeriksaan bone survey dokter. oh ya oke. Ada bone surveinya juga ya? Ya dokter. Nah, ini pada radiografi bone survey, ini untuk yang pada pos kraniumnya. Sini ada tampak multiple lesi litik geografik pada osman gibulanya, dan densitas tulangnya juga menurun difus. Oh, Nah, kemudian untuk pada enak banget seperti itu. radiografi lumbal dan juga torakalnya tampak eh, apa namanya multiple kompresi berbentuk bikonkav pada eh, vertebra thoracolumbar dan dengan terutama pada vertebra T11 yang menyebabkan deformitas kifotik pada level tersebut. Nah, kemudian pada end plate pada masing-masing korpusnya juga tampak lebih sklerotik, dokter. Nah, kemudian untuk yang lainnya, ini juga tampak adanya yang di pelvis, ada 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 lesi litik juga dengan densitas tulang menurun dan deformitas pada ramus pubis inferior yang kiri. Kemudian Nah, ini proses nih kalau mau lihat resopsi di entesis nih di daerah sini, daerah Kubrishi ini. Terus nih kayaknya di sini kayak ada nih ya dokter Ali, kayak agak irregular sih dibandingin nama yang korteksnya trochanter yang kiri. Ya, pun kayaknya daerah simfisis pubis yang bagian superiornya juga agak-agak Ah, suram tuh dok. iya, benar benar Walaupun benar ya daerah sini. ketutupan sama bayangan usus sih ya, tapi Ini ya daerah sini nih. betul daerah situ. Kalau kita lihat coba di zoom daerah situ mungkin dokter Emil. Oh, itu tuh mungkin dari ini nih, dari si lumbal jadi kelihatan tuh. Oh benar, dari foto lumbalnya ya. Kayak ada dikit ya dok di bagian atasnya sini. Nah, itu tuh tempat-tempat yang kita bisa mencari ini, mencari apa namanya, mencari resorpsi pada entesis. Betul, paling sering kalau nggak dari distal clavicula, dari pelvis ya dok, bisa banyak juga Hmm, tuh yang kita yang lihat enak kan. soalnya kan di pelvis tuh entesis banyak banget ya. Betul. Tempat lokasi perlekatan ligamen, tendon, segala macam kalau di daerah pelvis itu banyak di tuberositas ischium, fisis pubis, tadi di trochanter mayor juga ada. Hmm, Dan memang dari lumbalnya pun kita lihat tadi sempat dimention tuh ada yang sklerotik di bagian end plate superior dan inferior. Apa tuh nama nama eh, gambaran radiologinya, Dr. Emir? gambaran agar jersey spine dokter. Ya, jadi gambaran yang lumayan khas juga ya ini untuk em, apa metabolic bone disease yang renal osteodystrophy atau hyperparathyroidism adalah adanya alternating band antara lesi yang sklerotik, kemudian dia eh, lusen lagi atau litik, kemudian sklerotik lagi. Itu karena memang penurunan densitas tulang secara keseluruhan, tapi memang juga ada gambaran yang sklerosis pada end plate-nya. Jadi membentuk gambaran rugger jersey spine gitu. Katanya kayak baju jersey orang-orang pemain rugby kali ya maksudnya. yang Kayak gitu. garis-garis itu. Benar-benar. Ya, itu juga merupakan gambaran khas. Ternyata memang pada bone survey-nya lesinya ternyata ada multiple, ada banyak ya di tulang-tulang lain dan memang dari berbagai tulang tersebut, baik itu pada vertebra dan pelvis, bisa memperkuat diagnosis kita lagi ke arah suatu metabolic bone disease. Mungkin itu ya. Ada lagi gambarnya, Dokter Emir? Ya, dokter tadi untuk ini yang tulang panjangnya, Mm-mm. jadi yang tadi di humerus yang kanan ada lesi litik, yang geografik, yang kiri juga ada dokter serupa. Tadi juga yang begitu. Resorpsi. Ya dok ada resorpsi pada clavicula.
Ini ada resorpsi di ini nih, di tuberculosis. Tendon-tendon rotator cuff-nya mendarat di situ, itu ada resorpsinya sedikit. Daerah sini mungkin ada kayak ada erosi. Ini juga. Tuh, jadi selain lihat dari distal clavicula, banyak banget sebenarnya clue-clue lain untuk ngelihat ada resorpsi di daerah entesis ya. Oke, gambar yang lain. Gambar lainnya untuk yang maaf fibernya dokter. Tapi aku kurang lebih info yang didapatkan sama ya. Ini juga densitas tulangnya menurun banget sampai trabekula-trabekula tulang yang di kolum femurnya tuh kelihatan banget tuh garis-garisnya. Oke. Ada lagi imagingnya? Sudah dokter. Itu aja ya. Oke. Untungnya mungkin karena pasien ini dari awal juga ada riwayat hiperparatiroidism juga ya. Jadi sudah diangkat, pun ada CKD-nya juga. Jadi dari klinisinya pun juga sudah mencurigai ini suatu metabolic bone disease. Makanya untungnya dilakukan radiografi bone survey. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang nggak ketahuan nih, nggak ketahuan dia ada hiperparatiroidism, nggak ketahuan ada gangguan fungsi ginjal. Pasiennya datang tahu-tahu dengan keluhan ya itu tadi. Tentunya membantu klinisi meningkatkan awareness. Jangan sampai kita terjebak pada kasus oh ini hanya tumor aja gitu. Jadi tetap selalu pikirkan kemungkinan metabolik, selalu lihat secara keseluruhan, secara garis besar untuk tulang-tulang yang tervisualisasi. Oke, kalau gitu udah dibawakan 3 kasus. Nah, kita ada satu kasus lagi dari member kita ya, dari Jakmus member kita dapat kiriman kasus. Mungkin bisa bantu di share mungkin dari Dokter Moses atau Dokter Emir. Ya, izin dokter. Berikut adalah kasus keempat dok, sebuah kasus dari member Jakmus dokter. Untuk kasus ini ada laki-laki 45 tahun dengan riwayat dislokasi bahu kiri pasca reduksi. Ya, ini adalah gambar yang diberikan dokter. Ini ada radiografi bahu kiri, proksi AP pada posisi ekso dan endorotasi. Ya, ini dari foto ini sudah tidak tampak dislokasi maupun subluksasi sendi glenohumeralnya, dokter. Uh, Humeral head-nya terletak di native fossa glenoid. Dan juga struktur glenoidnya kesan intak. Saya tidak melihat adanya fraktur atau defek korteks di aspek anterior-inferior dari glenoid. Lalu di sini pada posisi endorotasinya, uh, saya uh, curiga terdapat defek di aspek posterolateralnya, dok, di kaput humerusnya. Lalu di sini juga ada temuan uh, kecil juga, ada fokus kalsifikasi yang kecil di inferior dari sendi glenohumeralnya. Uh, Mungkin dapat curiga merupakan sebuah, di sini juga ada merupakan sebuah fragmentasi dari defek uh, aspek posterolateral kaput humerusnya. Jadi untuk foto ini, uh, kesan saya ini pasca reduksi dislokasi sendi glenohumeralnya sudah tidak ada dislokasi maupun subluksasi sendi glenohumeralnya, dokter. Namun untuk defek di aspek posterolateral kaput humerusnya disertai fragmen ini mungkin saya curiga adanya Hill-Sachs defect, dokter. Lalu untuk uh, defek di antero inferior glenoidnya tidak ada, jadi mungkin tidak tampak gambaran dari bangkar lesion. Berdasarkan adanya kecurigaan defek Hill-Sachs, mungkin dari saya curiga ini dislokasinya itu pasca dislokasi anterior, dokter. Sekian dokter.
Eh, mohon izin masukannya Dokter Karki dan Dokter Alga. Terima kasih. Iya, ini menarik ya dok. Kita dikasih fotonya justru yang pasca reduksi nih. Bahkan bukan pada kondisi awal, tapi dia udah sempet Reso di aja lagi. resorpsi, udah disempet di reposisi, baru dikasih ke kita gambarannya. Gimana nih, kalau dokter Tarki ada tanggapan nggak nih dok Iya, tentang kasus sebenarnya ini? sih kalau misalnya untuk melihat tadi yang disebut proses ya, mau melihat apa Osiris bangsa, mau melihat Yolsah Mission, ya tentu ini nggak ideal ya dokter Alia. Harusnya kan kita ngelihat dengan yang kita sebut sebagai instability series ya. Jadi kita harusnya melihat pakai through AP, kemudian kita bikin West Point view, striker notch view, sama satu lagi apa ya? Udah lupa saya. Kan detailnya satu lagi. Y-view. Sampai lupa jadinya. Nah, jadi sebenarnya kan kita kalau mau melihat benar-benar melihat si Hillside Bangkok itu kan justru dari si West Point sama si ini ya, sama si apa West Point sama Striker Notch View ya untuk melihat ada benar apa enggak gitu. Tapi kalau memang melihat di sini memang kayaknya sih pada yang endorotasinya nih si kaput humerinya nggak benar-benar bulat ya, kayak ada bagian yang bergerak di sisi lateral, di sisi lateral sini. Nah, ini kemudian tadi yang dibilang dokter Moses ada apa? Ada kalsifikasi ya atau ada fragmen di daerah-daerah yang axial sih itu mungkin memang ya emang ada ya di situ. Nah, tinggal dicari itu fragmennya ada dari mana. Nah, sebenarnya sih kalau dari situ memang harusnya kita carinya di daerah ini ya, di daerah apa glenoid ya justru ya, daerah alia karena ya sebenarnya dekat-dekat kan daerah glenoid ya. Coba lihat yang AP yang eksoknya dokter Moses nggak kelihatan jelas ya ada defeknya atau enggak di daerah glenoid. Cuma memang kalau ada sesuatu fragmen osifikasi yang di sini, kayak di daerah axillary recessnya di sini, nah ini yang kita mesti curiga bahwa di situ ada kayak fraktur atau avulsi di daerah-daerah baknya. Kalau tadi mungkin yang dari induknya sih setuju ada kemungkinan ada itu tadi ada apa Hillsach defect. Nah kalau Hillsach berarti yang harus kita cari adalah Osiris bangkatnya. Jadi kira-kira gimana dokter sarannya Hmm. kalau Kita berhadapan dengan kasus seperti ini? memang untuk kasus-kasus yang dislocation gitu, kalau di kita sih memang langsung udah dirutinkan protokolnya yang shoulder instability ya dok, yang terdiri atas Hmm, berbagai proyeksi tadi. Cuma memang betul, kadang mungkin di rumah sakit lain tidak semuanya langsung mengerjakan instability series. instability. Jadi kita cuma terbatas dengan proyeksi yang ada gitu. Untungnya memang pada kasus ini dilakukan eksorotasi dan endorotasi ya. Jadi Hmm, kalau pada kondisi endorotasi tentunya kaput humerusnya itu dia akan muter ke dalam kan. Jadi tuberositas mayor yang tadinya terlihat di sisi lateral dia menjadi bergeser ke anterior ke depan. Jadi bagian belakang dan depannya jadi lebih kelihatan. Nah, kalau misalnya dia pada heel sac, tentunya tuberositas mayor yang bagian posterior yang tadi ditunjuk ini jadi lebih kelihatan. Kalau pada kondisi eksorotasi karena dia muter lagi ke lateral, jadinya kita nggak bisa lihat dengan jelas tuh bagian posterior dari si kaput humerusnya. Nah, normalnya memang daerah tuberositas mayor minor, kaput humerus, itu harusnya permukaannya mulus, reguler. Kalau kita lihat tadi yang digambar endorotasinya itu dia ada eh, defek, apalagi juga kita lihat kayaknya juga tulangnya ada reaksi sklerosisnya juga ya dok di daerah segitu tuh ada iya, sklerosisnya juga. Jadi bisa kita lihat bahwa memang itu ada defek nih pada kaput humerus terutama yang sisi posterior atau posterolateral. Dan betul kalau memang kita lihat di daerah sini, daerah axillary recess itu juga tadi kita lihat ada fragmen tulang ya.
Mungkin masih bisa juga sih fragmen tulangnya dari yang si tadi heel succussion itu. Cuma kalau lokasinya di axillary recess, biasanya sih fragmen tulang itu nggak jauh-jauh dari lokasi frakturnya ya. Jadi paling sering ya kalau memang adanya di regio axillary pouch atau axillary recess ini yang perlu diperhatikan apakah ada masalah pada bangka pada glenoid scapulanya. Coba di zoom di yang eksorotasinya itu deh. Nah, makanya penasarannya di situ ya dokter Alia. Kayak Iya, ketutup. karena sebenarnya harusnya ini kelihatan sih ya dok. Kalau misalnya dia osseous Bangkart, kan tentunya eh, lesinya itu di bagian antero-inferior dari glenoid ya. Mungkin kalau mau kita lihat apakah daerah sini nih dari batasnya ini kan kalau kita lihat antara Ada korteks yang irregular. korteks yang di bagian superiornya ini masih kelihatan jelas putih tipis gitu. Tapi kalau misalnya kita geser ke arah yang di bawah, yang daerah sini yang tertanah merah, memang dia agak sedikit blur ya. Korteksnya itu nggak terlalu kelihatan sejelas sebagus yang di bagian superior. Padahal Yang kalau di kita lihat, inferiornya kan ya. nah, yang inferior kalau yang mungkin ada istilahnya loss of sourcil sign mungkin ya dok ya. Jadi harusnya kan Oh korteks iya iya tulang iya. itu dia akan terlihat seperti yang di panah biru itu. Benar-benar putih, tipis, reguler. Nah kalau misalnya dia jadi irregular, jadi blurry, nggak jelas gitu. Itu yang disebut dengan loss of sourcil sign dan itu merupakan tanda sekunder dari fraktur juga. Bisa juga ya dok ya kalau misalnya kita ketemu pada kondisi seperti ini gitu. Makanya tadi juga apa kalau ketemu di situ ya memang paling deket sih glenoid ya gitu. Maka kita harus mencari mungkin nggak sih ada di glenoidnya gitu. Cuma ya tadi balik lagi ke memang kita punya sequence nih juga bukan sequence yang apa istilahnya benar-benar ideal sequence kenapa jadi ngomong sequence kita punya proyeksi Koreksi eh, ini. bukan proyeksi yang benar-benar ideal ya untuk melihat ini untuk melihat glenoid dan untuk melihat kaput Mary gitu tapi ya mungkin kalau dari apa yang kita dapatkan ya kita bisa apa menjadi bekal kita untuk maju ke pemeriksaan berikutnya kalau kalau dari saya sih mungkin gitu deh tuh kali. Betul, betul. Oh, ini saya baru dapat info annotation saya nggak kelihatan ya, Dok ya. Tadi Ah saya iya, gambar-gambar nggak benar kelihatan ya. benar 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 nggak kelihatan annotation ya Gimana? makanya sih juga tadi pada biru mana ya ini yang error punya saya atau bagaimana. Hmm. Duh, maaf nih dokter-dokter sekalian. Harusnya sih, ini udah muncul belum ya? Oh, alah. Ini nggak kebayang. Udah kelihatan mungkin? Coba udah kelihatan kayak sebelum Nah, izin belum dokter. Belum belum. kelihatan ya, oke. Mungkin dari dokter Moses bisa nunjuk nggak nih, dokter Moses kira-kira? Yang dimaksud dengan loss of sourcil sign itu Eh, mana sih? Hilang itu tuh. share screen-nya hilang sekarang. Share screen-nya pun hilang. Nah, coba. Kelihatan tapi masih presenter view. Coba di Ada ya? full screen. Hmm, Oh alah, ya nah, pantas jadi bingung ya nanti jadinya. Intinya loss of sourcil sign itu ya korteksnya tidak terlihat tipis reguler kayak korteks normal gitu. Kok kayaknya blur gitu. Padahal dalam satu potongan atau satu proyeksi yang sama harusnya kan semua bagian akan terlihat sama ya. Cuma mouse gue kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? betul. Nah kalau di gambar ini di bagian antero inferior dari glenoidnya itu jadi burem tuh korteksnya nggak kelihatan. Nah, yang daerah yang ditunjuk oleh mouse itu mungkin atasnya lagi dikit lagi. Iya, daerah situ. Itu mungkin kalau dari saya sih emang dari foto ini mungkin take home-nya itu ya dok ya. Jadi walaupun dia pasca direduksi,
Tapi ya jangan lupa lihat kelainan-kelainan lain selain dislokasi atau subluxasi tadi itu ya dok. Apakah ada kelainan lain atau patologi yang menyertainya? Tentunya kalau untuk di bahu ada dislocation, ya tergantung arahnya. Kalau ke anterior dislocation bisa jadi ada fraktur dari sisi antero-inferior dari glenoid scapula dan sisi postero-superior dari caput humerusnya. Sementara kalau bisa juga kalau posterior dislocation ya tentunya bisa juga dengan frakturnya di arah yang sebaliknya. Mungkin gitu ya dok ya. Iya sih. Ya itu ya itu tadi apa hilsah sama kan ya, kalau ke anterior dia hilsah sama osseous bangkar. Nah, kalau dia ke posterior kan kita mainannya reverse hilsah ya sama reverse bangkar. First Dan bangkar, si betul-betul. bangkart dan reverse bangkart itu adalah ranahnya MRI karena kalau kita nyebutnya bangkart dan reverse bangkart itu adalah merujuk pada lesi di labrum. Labrumnya Sedangkan cuy. kalau kita menyebutnya osseus, maka itu adalah fraktur avulsik yang menyertai lesi di labrumnya. Ya, jadi mesti detail ya. Kalau untuk di radiografi tentunya kita nggak bisa lihat struktur labrumnya. Kita bisa ngelihat tulangnya, osseusnya seperti apa ya dok. Apakah dia ada osseus bangkat atau tidak. Kalau nggak ada osseus bangkat, bukan berarti nggak ada bangkat gitu ya dok ya. Bukan berarti tidak ada disrupsi atau Iya, tear dari labrumnya. Oke, dan ranahnya fotopolos untuk betul, melihat betul fraktur. sekali. Kasus yang menarik, jadi memang kalau pada kasus shoulder itu, kalau proyeksinya tidak lengkap, kadang mungkin kita akan sulit ya mengidentifikasi kelainan. Tapi dengan apa yang kita punya, kita coba lihat secara lebih detail, apalagi kalau pada kasus-kasus pasca trauma, ada dislokasi, hati-hati coba cari ada fraktur juga yang menyertai atau enggak. Mungkin itu ya dok ya, take home point dari kasus ini ya. Oke, kita ada kasus lagi atau sudah habis nih dari dokter Moses sama dokter Emil? Izin sudah habis, dokter. Sudah ya, sudah selesai. Dan nggak terasa juga ini udah pas kita sejam juga sih waktunya. Iya. Sedikit banyak kita udah ngebahas berarti kasus metabolik, ada tumor, ada yang calcium deposition, dan juga ada kasus trauma. Ini lumayan variatif nih dok R3D kita yang kali ini ya. Lengkap ini hari-hari ini macam-macam ya. Biasanya kayak Bener, bertema sih juga kadang suka ini bingung. Ini dokter ya. random nih, Ini banyak kok banget. kayak kok kayak agak-agak disengaja gitu. Yang kurang tinggal Bertema. infeksi doang nih. Kalau ada 5, kurang satu lagi ada infeksi kayaknya kita. Iya, makanya saya Lengkap tuh. kadang-kadang suka, kok kayak biasanya tuh kayak agak bertema-bertema gitu. Hari ini random tapi apa kalau saya melihatnya kayak basic variant ya. Maksudnya apa yang biasa kita ketemu hari-hari tapi ini dalam versi yang agak-agak jarang-jarang. Benar-benar. Yang seringkali mungkin kita miss atau mungkin seringkali bingung juga ya ketemu kasus ini udah overwhelmed Hmm, duluan. Apa nih kasus apa nih? Gitu. udah panik duluan pokoknya. Oh, udah panik duluan. Ya karena padahal kadang-kadang ya karena lokasinya gitu. Padahal sih sebenarnya bisa lah kita pelan-pelan didekati dengan pendekatan pada lokasi yang umum. Betul, betul, betul. Terima kasih banyak Dokter Tarki atas atas ilmu-ilmunya yang sudah diberikan. Dokter Moses, Dokter Emir juga terima kasih banyak untuk paparan kasusnya. Ini kasusnya sangat menarik-menarik banget ya Bagus itu untuk yang menarik kasus. bulan ini. Variatif banget nih kita dapatnya. Jangan lupa untuk join lagi bersama kita nanti di acara R3D bulan berikutnya. Tentunya tetap akan kita di saat bulan purnama, saat full moon di bulan berikutnya langsung standby untuk R3D. Dan jangan lupa sebelum dari R3D, 2 minggu lagi kita juga akan ada Studium Generale untuk bulan ini itu akan jatuh di tanggal 25 ya, 25 Juni. Itu nanti akan dibawakan oleh Dokter Marcel kayaknya ya, yang membawakan Kayaknya kalau topik nggak salah. nanti di Studium General kita. Di Jadi apa tuh ya dokter Alia? hari apa tuh ya dok? Tanggal 25 itu hari Oh, Rabu, Rabu, Rabu. Rabu, iya. 2 hari sebelum libur lagi itu kita Jumat ada libur tahun Oh baru iya, Islam. Sebelum libur panjang banyak kita banyak refreshing libur ilmu. ya. Bener-bener dok. Dari bulan ini awal sama akhir bulan tuh ada libur panjang terus kita. Mm-mm.
Oke, kalau gitu selamat sore dokter-dokter sekalian. Sampai ketemu lagi di acara Jakmus berikutnya. Selamat sore, terima kasih. Oke semua, terima kasih Dokter Alia, Dokter Amir, Dokter Terima kasih, Mustazah. dong. Terima kasih.